Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses audit. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Jika auditor yakin bahwa laporan-laporan itu tidak disajikan secara wajar atau tidak dapat mencapai kesimpulan karena bukti yang tidak mencukupi, auditor mempunyai tanggung jawab untuk memberitahu pemakai melalui laporan auditor. Setelah penerbitan laporan, jika fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar, auditor mungkin harus memberitahu ke pengadilan atau lembaga pengatur bahwa ia telah melaksanakan audit dengan cara yang tepat dan menarik kesimpulan yang layak. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Yang kelima, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar, berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Sebaliknya, pengetahuan auditor akan masalah ini, serta pengendalian internal hanya terbatas pada pengetahuan yang diperolehnya selama audit. Tanggung jawab manajemen atas integritas dan kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu. Jika manajemen bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang menurut auditor tidak dapat diterima, auditor dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian atau mengundurkan diri dari penugasan tersebut. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah sepenuhnya sesuai dengan persyaratan Securities Exchange (ACT) tahun 1934 dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan itu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kondisi keuangan dan hasil operasinya. Sarbanes-Oxley ACT menetapkan sanksi atas tindakan kriminal, termasuk denda keuangan yang besar atau hukuman penjara sampai 20 tahun terhadap setiap orang yang diketahui memalsukan laporan-laporan tersebut. Tanggung jawab auditor. Menurut standar auditing AICPA menyatakan tujuan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan adalah untuk 1. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan. 2. Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor. Yang selanjutnya adalah standar-standar tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material, mencakup beberapa istilah dan frasa. Yang pertama adalah salah saji yang material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan, sehingga ada kemungkinan untuk mengubah pendapat orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memberikan kepastian yang layak. Yang kedua adalah kepastian yang layak. Menurut standar audit menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah kepastian yang sangat tinggi tetapi tidak absolut, menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari salah saji. Menurut pernyataan tadi, mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi garansi atau penjamin atas kebenaran laporan keuangan tersebut. Jadi, auditor yang telah mengaudit dengan standar audit yang ada bisa saja gagal mendeteksi salah saji yang material. Yang ketiga adalah kekeliruan versus kecurangan.
Kekeliruan atau error adalah salah saji yang tidak disengaja. Sementara itu, kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja. Contoh dari kekeliruan adalah salah perhitungan yang ada dalam laporan keuangan. Dan contoh dari kecurangan adalah melebihi sajikan penjualan menjelang tanggal neraca untuk melebihkan laba yang akan dilaporkan. Yang keempat adalah skeptisme profesional. Standar audit mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional atas segala aspek penugasan. Ada aspek-aspek skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional memiliki dua komponen utama, yakni yang pertama ada questioning mind dan yang kedua ada penilaian kritis terhadap bukti audit. Questioning mind atau pikiran yang selalu bertanya-tanya berarti auditor menangani audit dengan pandangan mental, yaitu percaya tetapi tetap melakukan verifikasi atau mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan suatu objek. Jadi, auditor akan menolak suatu statement atau pernyataan jika pernyataan tersebut atau statement tersebut tanpa pembuktian yang jelas. Yang kedua, ada penilaian kritis terhadap suatu objek. Skeptisisme profesional juga melibatkan penilaian tentang bukti audit. Ketika auditor dapat menjaga questioning mind dan mengevaluasi bukti secara kritis, akan mengurangi terjadinya kegagalan selama proses audit berlangsung. Yang kelima, ada unsur-unsur skeptisisme. Riset akademis terkini tentang topik skeptisisme profesional menunjukkan 6 karakteristik skeptisisme. Yang pertama, ada questioning mindset atau pola pikir selalu bertanya-tanya, yaitu suatu karakteristik yang mempertanyakan alasan untuk menyesuaikan dan membuktikan suatu objek yang dirasa meragukan. Misalnya, auditor akan menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas dan menyelidiki suatu hal yang dirasa meragukan. Yang kedua, ada penundaan keputusan atau suspension of judgment. Suspension of judgment yakni suatu karakteristik yang membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang untuk membuat keputusan dengan menambahkan informasi untuk mendukung pertimbangan tersebut. Misalnya, tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan dan tidak akan membuat keputusan jika informasi tersebut belum valid dan benar. Yang ketiga, ada pencarian pengetahuan. Karakteristik ini didasari oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya, sikap yang berusaha mencari dan menemukan informasi yang baru dan merasa senang apabila menemukan informasi yang baru. Yang keempat, ada pemahaman interpersonal, yakni karakteristik ini meliputi sikap berusaha untuk memahami perilaku orang lain. Yang kelima, ada otonomi atau pengarahan mandiri, yaitu sikap seseorang yang percaya diri dalam bertindak terhadap bukti yang telah dikumpulkan. Jadi, karakteristik ini meliputi sikap percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Yang keenam, ada self-esteem, merupakan rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menantang asumsi atau kesimpulan. Misalnya, sikap tidak akan menerima dan membenarkan pernyataan orang lain dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Siklus laporan keuangan. Siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyimpanan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus keuangan ini meliputi yang pertama siklus penjualan dan penagihan, yang kedua ada siklus akuisisi dan pembayaran, yang ketiga ada siklus penggajian dan personalia, yang keempat ada siklus persediaan dan pergudangan, yang kelima ada siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Yang pertama, siklus penjualan dan penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada bagian besar audit. Yang kedua ada transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mencakup pembelian, persediaan, perlengkapan, dan barang, serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan operasi. Yang ketiga ada siklus penggajian dan personalia.
Siklus ini dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan, dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta instansi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Yang keempat ada siklus persediaan dan pergudangan. Ya, persediaan mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Dan yang kelima, ada transaksi dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan dengan pembiayaan bisnis seperti penerbitan saham atau surat utang, pembayaran dividen, dan pelunasan utang.